Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi saged bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun utai kono fasal suwiji. Takbire fasal syurutu sihhatihi utawi pira-pira syarat sae poso. Iku arba'atu asya, iku papat pira-pira perkara. Jadi dalam berpuasa itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya batal, ada yang namanya sunnah, makruh dan lain-lain. Yang kita bahas dalam fasal iki syarat. Syarat puasa iki perkara wajib yang harus ada dalam puasa. Ketika nantinya syarat iki enggak terpenuhi, otomatis puasanya enggak sah. Mulane pentingnya kita ngaji kitab Safinan iki tahu syarat-syarat perkara wajib yang harus ada dalam berpuasa. Niki penting. Dalam kitab Safinah sendiri ku syarat-syarat sahih puasa ada 4. Yang pertama rupane papat, Islamun rupane Islam. Jadi jelas dalam berpuasa niku kita niki harus beragama Islam. Niku dalam sarai ai saum sawaun kana fardun au naflan. Baik itu ternyata puasa fardu ataupun puasa sunnah, niku bisa sah nek ketika dia beragama Islam. Jadi ternyata syarat 4 ini tidak hanya berlaku dalam puasa Ramadan, juga berlaku dalam puasa sunnah. Meskipun iku puasa sunnah, tetap supaya nih puasa iki sah harus beragama Islam. Mulane qauluhu Islam ai fil hal fala yasyu min kafirin aslin wala murtad. Dan di situ di syarah ini kok dijelaskan, ketika nantinya di situ kok tidak beragama Islam, kafir asli atau murtad, iku gak sah puasane. Meskipun puasa sunnah, niku tetap gak sah. Puasa sunnah ataupun puasa fardu yang namanya non Islam, amit saya niku tidak sah puasane. Nah, yang menjadi sah niku ketika memang di situ beragama Islam dan niku sah puasane. Wa aklun lan duweni akal ai tamyizun tegese tamyiz niku dalam sarai. Nah, mulane dalam sarai ku fayakhruju bi al majnun wa nahwu wasobi. Mulane di situ mengecualikan yang namanya majnun, orang gila, anak kecil. Niku memang tidak sah puasane. Jadi syarat puasa bisa sah niku ketika dia sudah punya akal. Tamyiz maksudnya. Nah, mulane orang yang masih kecil, anak yang masih kecil misalkan 2 tahun atau orang yang gila, meskipun toh di situ berumur sudah tua misalkan umur 20 tahun gila, tetap yang namanya puasa niku tidak sah. Karena apa? Idla tamyiza indahu, karena dia belum tamyiz. Mulane di situ tidak sah. Jadi meskipun di situ beragama Islam, tapi tidak semua orang yang beragama Islam niku sah puasane. Ada yang di situ sah, ada yang tidak. Sah memang ketika di situ punya akal, yakni tamyiz. Ketika nantinya di situ belum tamyiz, belum punya akal, berarti belum sah. Contohnya dek mau misalkan anak kecil umur 2 tahun belum punya tamyiz, belum tamyiz, niku tidak sah puasane. Sing ketiga watako unlan bersih, oleh bersih min nahwi haidin saking sepadane had. Ketika syarat saya puasa niku harus bersih dari had. Nah, bahasan di sini min nahwi. Artinya apa? Ternyata di situ tidak hanya had. Ai kanifasin dalam sarai seperti halnya nifas. Wa wiladatin lan manak melahirkan. Jadi memang di situ haid ataupun nifas ataupun wiladah melahirkan niku di situ harus suci dari itu semua baru sah puasane. Mulane ketika dia kok di situ masih keluar darah haid tidak sah puasane. Walau li alaqatin au mudghatin. Meskipun toh di situ misalkan berupa daging kempel ataupun darah, niku tetap yang namanya wiladah melahirkan tetap tidak sah puasane. Artinya apa? Nah ini yang perlu kita bahas. Seseorang perempuan yang di situ posisinya haid ataupun nifas ataupun melahirkan, niku kan tidak sah puasane. Nah, permasalahan niku ketika bulan Ramadan, misalkan bulan Ramadan ini perempuan misalkan keluar darah haid selama 7 hari. Nah,
di situ apakah dia tetap diwajibkan berpuasa Ramadan atau dia nggak wajib berpuasa Ramadan dan wajib qadha. Nah, ternyata dalam kitab-kitab lain niku memang ada pembahasan masalah orang yang haid niku bagaimana puasa Ramadan nih. Memang ketika seseorang perempuan haid, nifas atau lain-lain, misalkan wiladah dan lain-lain, niku memang tidak wajib berpuasa, bahkan malah haram. Nah, misalkan keluar darah haid selama 7 hari, niku bulan Ramadan nggak boleh berpuasa, haram. Nah, ketika nantinya sudah Ramadan sudah lewat, jadi setelah hari raya Idul Fitri, lah niku tetap wajib qadha. Jadi ngeten, misalkan kok di situ haid 7 hari keluar darah, niku haram melakukan puasa Ramadan. Cuman tetap dia wajib ngondok puasa Ramadan iki setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan tetap dia wajib qadha 7 hari tadi yang ditinggalkan sebab haid, misalkan ya. Jadi hukumnya yang namanya orang haid iku tidak sah puasa, bahkan malah haram berpuasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa fardu. Cuman nek puasa fardu ketika dia haid tetap wajib qadha. Wa ilmun lan ngerti. Yang keempat syarat sae puasa niku kok ngerti dalam syariat audonun utawa nyono. Oleh ngerti mau bikaunil wakti kelawan anane waktu khobarekana kobilan iku nerimo. Oleh kobilan li saumi maring poso. Jadi yang keempat, seseorang ki puasane bisa sah ketika memang dia mengetahui waktu tersebut yang digunakan untuk puasa itu diperbolehkan untuk melakukan puasa. Jadi ketika dia berpuasa misalkan hari ini, dia ikut tahu nek hari ini memang diperbolehkan puasa. Misalkan puasa Senin Kamis, nah, dia tahu nek puasa hari ini puasa hari Senin dan itu diperbolehkan. Dan niku syarat sing keempat. Dia misalkan puasa Ramadan, dia tahu kalau hari ini misalkan bulan Ramadan, nah niku sah. Sing masalahnya apa? Dia nggak tahu hari ini ki apakah diperbolehkan puasa apa enggak. Nah niku soalnya tidak semua hari itu diperbolehkan puasa. Contoh hari yang dilarang, misalkan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, niku tidak boleh digunakan untuk berpuasa. Jadi tidak semua hari-hari ini diperbolehkan untuk berpuasa. Ada yang di situ memang tidak diperbolehkan, dilarang. Mulane ketika kita berpuasa, baik itu sunnah ataupun wajib, niku harus tahu hari ini memang apakah di situ puasane wajib atau sunnah, diperbolehkan apa enggak berpuasa, niku penting. Mulane dalam syarah niku falayasiu saumuman lam ya'lam dalik bi andona dukhulahu awistawal amroni indahu wal waktu alladzi la yuqbalu as-saum huwa al-idani wa ayam tasyrik wa hiya salasatun ba'da idil adha. Jadi permasalahan niku nek ketika seseorang nggak tahu hari tersebut apakah di situ diperbolehkan berpuasa apa enggak. Soalnya ada hari-hari tertentu yang di situ haram melakukan puasa. Contohnya idani, 2 hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, niku nggak boleh digunakan untuk berpuasa. Terus hari tasrik hari yang bagaimana? Wahya salah satu ba'da Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha. Jadi Idul Adha misalkan hari ini, besok 3 hari, selama 3 hari niku hari tasrik namanya. Jadi selama 1 tahun niku haram melakukan puasa selama 5 hari. Aslinya seperti itu. Nah, cuman ketika kita mau permasalahannya nggak tahu hari tersebut ki hari yang diperbolehkan untuk puasa apa enggak. Nah niku masalah. Mulane sampean puasa silakan berpuasa, pengen melakukan puasa sunnah silakan, wajib silakan. Cuman harus tahu hari tersebut iki boleh melakukan puasa apa enggak. Termasuk hari yang dilarang, diharamkan puasa apa enggak, niku juga penting. Lah niku memang syarat 4 ki harus terpenuhi. Ketika nantinya salah satu syarat kok enggak terpenuhi, enggak sah puasa nih. Terus permasalahan lagi, dek wau kan sudah dibahas masalah haid. Haid niku memang tidak diperbolehkan melakukan puasa, bahkan haram. Nah, tetapi ada permasalahan lagi ketika seorang wanita perempuan iki keluar darah istihadah. Nah, hukumnya darah istihadah itu bagaimana? Apakah sama dengan haid nifas atau tidak? Nah, niku dalam kitab Mahali dijelaskan qauluhu wal istihadatu
Istihadah iki wahya ayu jawiza adamu asaratul haidi. Jadi darah istihadah iki darah yang keluar melewati waktunya darah haid. Jadi misalkan seseorang perempuan ki keluar darah haid itu kan maksimal misalkan 15 hari 15 malam. Nah, niki ada perempuan misalkan keluar darah 16 hari atau 17 hari. Nah, yang melebihi 15 hari lah niku lho istihadah. Jadi istihadah niku beda dengan darah haid. Nih darah haid itu ada ketentuan nih, minimal 24 jam, 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari 15 malam. Cuman permasalahannya ketika perempuan niku keluar darah lebih dari 15 hari. Nah, misalkan 20 hari keluar darah, selama 20 hari keluar darah, lah niku termasuk istihadah. Nah, istihadah ini bagaimana hukumnya? Wa yastamirra hadasun daimun kasalasi. Dan itu juga hukumnya sama dengan daimul hadas. Misalkan apa? Orang yang beser. Ai salesil baul, orang yang beser. Niku juga sama hukumnya dengan wanita istihadah. Nah, niku bagaimana? Wa huwa alla yang qatiya fala tamna'u as-shaum was-sholata lidharurah. Memang yang namanya istihadah, memang yang namanya salisul baul, daimul hadas, niku tetap wajib berpuasa, wajib sholat. Jadi tidak menghalangi puasa ataupun sholat. Karena apa? Lidharurah, darurat memang. Jadi yang kita bahas dulu masalah puasa. Memang ketika misalkan seseorang perempuan bulan Ramadan keluar darah istihadah misalkan, keluar darah istihadah misalkan keluarnya misalkan hanya 2 jam tok, misalkan 2 jam keluar. Jadi haid itu kan minimal 24 jam, 1 hari 1 malam. Dan niki ada perempuan keluar darah hanya mau 2 jam tok, setelah itu wes nggak keluar meneh. Misalkan itu termasuk istihadah, berarti dia tetap wajib berpuasa Ramadan. Nah, nek haid enggak, nek haid atau nifas itu tidak wajib berpuasa Ramadan, bahkan haram. Cuman wajib kondok, beda. Puasa Ramadan niku ketika dia haid atau nifas tetap dia iki mau wajib dikondok. Cuman ketika dia iki mau istihadah niku tetap tidak kondok, tetap puasa. Puasanya ada, beda. Nah, untuk masalah sholatnya tetap harus wajib. Dan niku beda juga dengan haid dan nifas. Nek haid karo nifas, nah niku masalah sholat, nah niku tidak wajib mengkondok. Tapi ada ketentuan catatan-catatan. Cuman dalam istihadah tetap wajib sholat. Nah, mulanya bagaimana? Fatagzilu al mustahadatu farja wa ta'sibu wujuban. Nah, cara orang perempuan wanita istihadah ini bagaimana sholatnya? Lah niku. Dan niku memang dibasuh vergine, terus di situ ditutup, disumpeli vergine, niku wajib hukumnya. Jadi ada cara-cara tertentu ketika seseorang perempuan istihadah sholat. Nah, masalahnya ning kono, tidak semua metseu, tidak semua perempuan ngerti cara istihadah, cara orang perempuan istihadah ki sholat. Jadi memang dibasuh vergine, terus disumpeli, misalkan menggunakan kain atau kapas atau terserah lah. Yang penting darah di situ tidak keluar. Nah, nantinya ada permasalahan lagi ketika orang istihadah niki sholat. Misalkan posisinya puasa, niku bagaimana? Dan niku dalam kitab-kitab lain dijelaskan. Yang penting dalam istihadah iku perempuan istihadah beda dengan haid. Nek istihadah tetap wajib puasa Ramadan. Cuma nek haid niku tidak wajib, bahkan haram. Nah, wajib niku kondok Ramadan, beda. Nah, niku harus bisa dibedakan. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tolong hargai channel ini. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe.